Tuhan, sungguh damai hatiku. Kasih karunia dari Tuhan telah melingkupi seluruh alam semesta ini, dan tidak ada satu makhluk pun yang terluput dari kasih karunia Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam acara Kabar Injil. Tema kita pada kesempatan kali ini saya beri judul Mengenal Kasih Karunia. Dan kita akan membuka Alkitab kita yang terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 98. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ketika tidak ada masalah dan pencobaan banyak datang dari kita yang masih bisa bersemangat dan berapi-api dalam mengiring Tuhan, tetapi kondisinya akan berbeda ketika ada persoalan untuk ujian datang menerpa hidup kita. Terjadilah perubahan yang sangat drastis. Kita tidak lagi bersemangat, ogah-ogahan, dan bersikap acuh tidak acuh terhadap perkara-perkara rohani. Semula tampaknya segenap kehidupan kita berperisaikan iman, tetapi ketika angin kecil bertiup, gugurlah perisai itu. Angin-angin kecil yang melambangkan pencobaan memang sebagai alat penguji kesungguhan dari iman kita. Kalau diterpa angin kecil saja perisai iman kita sudah gugur, lalu bagaimana jadinya bila suatu saat badai dan gelombang besar menyerang kita? Ketika perisai iman kita mulai gugur, pikiran manusia kita mulai bekerja secara aktif. Kita mulai mencari-cari jalan keluar dengan kekuatan dan akal sendiri, dan kita pun jadi lupa bahwa kita mempunyai Tuhan yang maha besar. Perhatikan kehidupan jemaat yang ada di Makedonia di dalam kisah hari ini. Meski menghadapi banyak persoalan, hatinya tetap berlimpah dengan syukur. Dikatakan, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. 2 Korintus pasal 8 ayat 2 sampai yang ketiga. Mengapa bisa seperti itu? Jawabannya sangat sederhana, saudara, karena mereka telah mengenal kasih karunia Tuhan. Jadi, setiap orang yang mengaku telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus, tapi sikap dan perbuatannya tidak menunjukkan perubahan, orang itu sebenarnya belum mengenal kasih karunia Tuhan tersebut. Orang yang telah mengenal kasih karunia Tuhan pasti menghasilkan buah-buah roh di dalam hidupnya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan juga penguasaan diri. Orang yang telah mengenal kasih karunia Tuhan, hatinya akan peka terhadap orang lain dan senantiasa menunjukkan kasih dan kemurahan hati seperti yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia ini. Mengasihi orang lain dalam tindakan nyata adalah bukti bahwa kita telah mengenal kasih karunia Tuhan. Salam Maranatha.